Selamat Natal dan selamat tahun baru, karena ini sudah menjelang tahun baru kawan-kawan semua dimanapun Anda berada yang diberkati oleh Tuhan. Kiranya damai Natal, sukacita yang sudah kita rasakan selama tahun 2024 boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk menjelang tahun 2025 yang sebentar lagi akan datang. Kawan-kawan, pada tahun 2007 saya mengalami penyakit yang luar biasa. Sudah hampir mati saya. Dan saya sudah mulai berpesan kepada istri saya supaya kamu lakukan ini, itu untuk mengurus anak-anak kita yang pada saat itu masih kecil-kecil. Dan kemudian tahun 2000 itu tidak sembuh sampai 2 tahun lebih. Kemudian berikutnya tahun 2009 ketika saya sudah tidak bisa bekerja lagi oleh karena banyak hal lah, termasuk penyakit juga. Kemudian tahun 2009, saya masih ingat tanggal 29 November 2009, kami kebakaran di rumah. Saya dengan putri saya berada di dalam satu bola api yang sangat besar dan kita menjadi korban. Sampai sekarang kita masih ada kelihatan cacat bekas kebakaran. Nah, waktu itu saya sudah merasa hidup saya kiamat tamat dan putri saya juga akan meninggal. Berbulan-bulan kami dirawat di rumah sakit Polri Kramat Jati, saudara, kawan-kawan. Anak saya di ICU, saya di ruangan lain, dan anak-anak masih ada yang SMP. Putri saya yang sedang di ICU itu masih SMP kelas 3, ada yang sekolah sedang kuliah, ada yang sedang kuliah juga di tahap-tahap akhir di Fakultas Kedokteran. Semua membutuhkan biaya. Pada waktu itu I am totally drained. Tidak ada asuransi, tidak ada biaya, sudah habis semua, ya. Anak masih sekolah, drain. Nah, pada saat-saat seperti ini kawan-kawan, saya merenung di tempat tidur karena saya sudah nggak bisa apa-apaan lagi. Bergerak pun saya sudah sulit. Di situ saya merenung. Akhirnya saya kembali kepada Tuhan. Kenapa saya akhirnya? Dari semua perenungan saya, ujungnya adalah kepada Tuhan. Nah, saya berinteraksi dengan Tuhan. Nah, interaksi saya ini saya akan sampaikan kepada Anda melalui video yang akan saya bagikan pada Anda. Saya bercakap-cakap, berbincang-bincang, dan berbicara dengan Tuhan. Saya memulai. Saya katakan kepada Tuhan, siapa engkau sebetulnya? Lalu Tuhan menjawab. Jadi ini saya akan buat dalam bentuk bertanya dan menjawab. Saya bertanya dan Tuhan menjawab. Lalu saya tanya, siapa engkau sebetulnya? Dia jawab, ya, sudah banyak yang menanyakan pertanyaanmu itu kepadaku. Hambaku Musa sudah menanyakan itu juga. Kamu tahu kan jawabannya? Lalu saya tahu. Saya katakan, ya, aku tahu. I am that I am. Itu yang kamu ngomong. Saya bilang sama Tuhan. Nah, saya tanya lagi, apakah itu namamu? I am that I am. Lalu dia jawab, apakah aku perlu nama seperti kamu? Kamu memerlukan nama karena kamu berada dalam ruang dan waktu. Kamu memerlukan tanggal lahir, tempat lahir, kewarganegaraan, nama orang tuamu. Kenapa? Karena kamu manusia egois, hanya mementingkan diri sendiri. Aku, dia lanjutin, tidak memerlukan itu, sebab aku tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan aku tidak dibatasi oleh kepentingan. Aku adalah kasih. I am beyond. I am beyond time. I am beyond your thinking. I am beyond your logical.
I am beyond the space. I am beyond. Can you understand? Itu jawab Tuhan. Lalu saya tanya, lalu kalau begitu bagaimana aku dapat menemukanmu seperti hambamu Musa menemukan engkau? Dia jawab, pergilah ke gunung-gunung, ke pulau-pulau, ke lautan yang bergelora, ke tempat orang sakit yang menderita, orang miskin, janda-janda miskin yang menderita, yang teraniaya, yatim piatu. Di sana kamu akan menemukan aku. Saya tanya, saya bilang, bagaimana mungkin saya dapat menemui kau di sana? Aku jadi bingung nih. Lalu dia jawab, matamu tertutup oleh banyak hal yang telah membuatmu jauh daripadaku. Dosamu, your wickedness. Saya katakan, wah saya semakin bingung. Apa maksudnya? Lalu Tuhan menjawab, mengatakan begini. Tahun lalu, kamu mendaki ke 2 gunung. Salah satunya, Gunung Ijen. Dia bilang, apa yang kamu lihat di Gunung Ijen itu? Ngapain kamu pergi ke sana? Saya katakan, iya betul. Bagaimana kamu tahu? Lalu dia katakan, apakah tidak saya beritahukan kepada kamu bahwa melalui hambaku Yohanes, bahwa hambaku Antipas dibunuh di Pergamus tahun 93. Kamu tahu, saya tidak pernah ke sana. Kata dia, kata Tuhan. Kamu lupa siapa aku? Katanya. Nah, kamu sudah seumur begini, untuk ukuran manusia kamu udah lansia loh. Kata dia. Ngapain kamu jauh-jauh ke Gunung Ijen pergi? Capek-capek. Gunung yang tinggi-tinggi kamu daki. Kamu gak capek? Apa yang kamu lihat di gunung itu? Apa tujuan kamu ke sana? Lalu saya jawab. Saya katakan, aku mau melihat keagungan Tuhan di gunung itu. Setelah kami sampai di puncaknya, lalu kami turun ke lubang kawah itu, kami menyaksikan blue fire yang sangat indah. Aku bawa juga anak-anakku, supaya anakku bisa melihat keagungan Tuhan di sana. Itu jawabku. Nah, lalu Tuhan bertanya, mengatakan kepada saya, jelaskan bagaimana blue fire itu terjadi. Apakah kamu lihat bagaimana gas metan dan lainnya timbul dari perut bumi itu? Kamu lihat dari mana datangnya uap panas bumi itu? Bagaimana uap itu berproses lalu timbul ke permukaan? Bagaimana uap itu berinteraksi dengan oksigen di permukaan lalu timbul belerang, terbakar, lalu kamu lihat blue fire? Kamu tahu itu? Kamu tahu prosesnya? Dan kenapa di kawah gunung yang lain tidak ada blue fire? Kamu kan sudah pergi ke Bromo, kamu sudah pergi ke Gunung Dieng dan lain-lain. Ada nak blue fire di sana? Kamu tahu kenapa itu tidak ada di sana? Aku tahu jawabmu. ketika aku diam, Tuhan bilang, aku tahu jawabmu. Kamu tidak tahu kan? Kata dia. Karena mata dan pengertianmu tidak bisa melihat ke dalam perut bumi itu. Matamu sangat terbatas, pengertianmu juga sangat terbatas. Kamu mengerti itu? Lalu ketika kamu naik kembali ke puncak gunung itu, apa yang kamu lihat di puncak gunung itu? Saya katakan, saya melihat pemandangan yang indah, namun sebagian tertutup oleh awan. Di ujung kejauhan sana hanya terlihat garis cakrawala, seperti batas langit dengan laut, dengan permukaan, dengan awan. Lalu Tuhan katakan, tidak ada batas langit. Kamu sebut garis cakrawala karena sampai disitulah kesanggupan matamu untuk memandang yang terjauh. Ketika kamu memandang ke arah barat, aku tahu bahwa kamu sedang membayangkan bahwa nun jauh di ujung barat situ ada benua Afrika. Di selatan
Kamu membayangkan ada benua Australia, bahkan Kutub Selatan. Di sebelah timur, kamu membayangkan ada Papua, ada Kepulauan Solomon, di benua Amerika. Di utara ada Kalimantan, ada Jepang, ada Korea, ada China, ada Rusia sampai Kutub Utara. Apakah kamu bisa melihat ke sana? Tidak, bukan? Kamu juga sudah berlayar ke kepulauan terpencil, bukan? Apa yang kamu lihat dari pantai itu? Lalu saya katakan, sebatas mata memandang, saya melihat lautan luas. Dan di ujungnya saya melihat lautan bertemu dengan langit di garis cakrawala. Lalu Tuhan bilang, di ujung matamu memandang, itulah yang kamu sebut cakrawala. Aku membentangkan garis cakrawala pada permukaan air sebagai batas antara terang dan gelap. Langit menceritakan kemuliaanku, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tanganku. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Ketika aku membentangkan garis cakrawala itu, saya tanya kamu, kata Tuhan, kamu ada di mana? Tahun 1981, ketika kamu berlayar dari Tanjung Priok menuju ke Pontianak dengan kapal barang yang kecil. Kapalmu diterpa ombak oleh puting beliung. 3 hari 3 malam kamu dihantam oleh gelora ombak yang sangat besar. Aku tahu itu. Kenapa kamu memanggil aku dan minta pertolongan pada saat itu? Lalu saya jawab, karena saya pikir kami semua sudah pasti akan mati. Kami hanya mengandalkan pertolonganmu yang terakhir. Dan akhirnya kami bisa selamat juga karena pertolonganmu. Lalu Tuhan jawab. Lalu kata Tuhan, tadi kamu bilang, pada waktu kamu di gunung itu, kamu bilang kamu mau lihat kemuliaanku. Aku mau tanya kamu, apakah di gunung itu kamu bisa melihat kekuranganmu dan kelemahanmu? Kamu bilang tadi, akhirnya kamu selamat karena pertolonganku. Kamu itu terlalu bodoh, berkata Tuhan. Apakah itu berarti saya tidak peduli dengan orang yang tenggelam dengan kapal mereka yang ditelan oleh ombak yang sangat ganas itu? Apakah aku tidak peduli kepada mereka yang mati kelaparan? Mereka yang dibunuh oleh orang lain, anak yang terlantar yang ditinggalkan oleh orang tuanya, istri yang disia-siakan oleh suaminya. Itulah sebabnya aku menyuruh engkau pergi ke tempat janda miskin, yatim piatu, orang yang tersakiti, yang menderita, supaya kamu belajar dari mereka. Saya katakan, pikiran saya semakin kusut, semakin mumet aku. Lalu Tuhan melanjutkan, bukankah kamu sedang bertanya kepadaku, bagaimana kamu bisa menemukan aku seperti hambaku Musa menemukan aku? Lalu saya jawab, ya betul. Apa relevansinya saya harus belajar dari orang miskin, orang yang menderita itu? Saya kan sudah sarjana, master di bidang hukum, master di bidang keuangan, di bidang ekonomi. Dan saya juga ahli belajar teologi. Tekun mempelajari firman-Mu. Pagi sore kebaktian di rumah membaca firman-Mu. Kebaktian pertengahan minggu, kebaktian di perkumpulan komunitas. Sekali seminggu aku berkumpul dengan teman-temanku di gereja, mengkhotbahkan firman-Mu di gereja dan di tempat lain. Tuhan menjawab, kamu belum mengenal dan menemukan aku. Apakah kamu pikir dengan pendidikan dan gelarmu, dengan khotbahmu, ibadahmu, jasmu, jubahmu, pakaianmu yang indah-indah, persekutuan yang kamu bayar, persembahanmu, bahkan gereja yang kamu bangun, masjid yang kamu bantu, yang kamu sumbang, orang-orang miskin, orang susah, petani yang kamu bantu, belikan bibit, mobilmu yang mahal, kemakmuranmu, ya, itu berarti kamu sudah menemukan dan mengenal aku. Kamu lupa kerajaanku bukan dari dunia ini.
Aku tidak butuh hartamu, tidak butuh persembahanmu, persepuluhanmu. Akulah pemilik alam ini. Itu kata Tuhan. Lalu saya jawab, saya mau pergi kunjungin mereka. Apa yang saya bisa pelajari dari mereka? Lalu Tuhan menjawab, ketika kamu diterpa ombak besar dan tidak ada harapan untuk hidup, lalu kamu berseru minta tolong kepada aku. Apakah kamu lihat saya datang di tengah ombak itu, seperti murid-muridku melihat aku berjalan di tengah gelombang itu di atas air itu? Sepanjang perjalanan hidupmu bukankah kamu sudah menjalaninya penuh dengan kesulitan? Pada tahun 2008 ketika kamu sakit, 2 tahun penuh tidak sembuh, putus asa dan hampir mati, kadang kamu mempertanyakan aku juga. Apakah Tuhan itu ada? Karena kamu terus berdoa dan kamu tidak sembuh, kamu mempertanyakan aku ada atau tidak. Pada tahun 2009, sebelum kamu sembuh dari penyakitmu, lalu kamu dan putrimu terbakar di dalam bola api itu. Aku tahu bahwa kamu berpikir bahwa hidupmu sudah selesai. Sekarang, kembali kamu mempertanyakan aku, kan? Sekarang keadaanmu seperti apa? Bukankah pengalaman itu telah membuat kamu menemukan aku? Lihatlah orang miskin, yatim piatu, janda miskin, dengan anak-anak yang tidak bisa diberi makan oleh ibunya, yang remuk hatinya. Apa yang ada di pikiran mereka? Adakah mereka berharap kepada orang yang tidak mereka kenal? Kamu harus mikir. Kamu lupa aku dekat kepada orang yang patah hati dan menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Apa yang dulu saya katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, cacat, lumpuh, dan buta, dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalas engkau. Aku berkata kepadamu, kata Tuhan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, sekarang apakah kamu sudah paham mengapa aku mengatakan itu semua? Apakah kamu sudah melakukannya? Sekarang apakah kamu sudah menemukan aku? Ketika nenek moyangmu Adam dan istrinya melanggar perintahku, apakah aku tinggalkan mereka? Apakah Adam tidak menemukan aku? Dalam segala keputusasaan, ketika menuntut anaknya untuk dipersembahkan, apakah Abraham menemukan aku di gunung itu? Apakah dia yang mencari aku atau aku yang mencari dia? Hambaku Musa menemukan aku di semak yang terbakar itu, bukan karena dia mencari aku, tetapi akulah yang mencari dia. Musa menemukan aku di tepi laut Kolsom itu adalah karena dia memanggil aku, dan aku berkenan kepada bangsa itu. Musa menemukan aku melalui tiang api dan tiang awan, ketika dia mengatakan kepadaku, kami tidak mau beranjak dari tempat ini jika engkau tidak menyertai kami. Sekarang apakah kamu paham bahwa semua itu kulakukan hanya untuk keselamatanmu? Pikirkan ulang. Kamu harus berpikir dalam arti yang lebih tinggi daripada apa yang sedang kamu lihat, materi-materi yang kamu inginkan. Aku melakukan itu semua adalah untuk keselamatan manusia. Nah, lalu aku jawab kepada Tuhan, kalau begitu saya tidak akan pernah bisa menemukan kau kalau tidak ada misi keselamatan yang kubawa. Lalu dia jawab, aku maafkan kamu, karena memang citraku sudah hilang, tidak sempurna di dalam dirimu lagi, sehingga kamu banyak lupanya dan tidak mengerti banyak hal. Bukankah Maryam dan kawan-kawannya menemukan aku ketika Lazarus meninggal, dan aku kebangkitkan kembali? Bukankah wanita yang sudah sakit
pendarahan 12 tahun itu menemukan aku, dan aku berkenan sehingga dia sembuh. Ketika Yairus mengatakan kepada aku, anakku perempuan sedang sakit keras, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu di atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Bukankah aku datang ke sana dan mengatakan, Talitakum, dan putrinya hidup kembali? Ketika Cornelius merindukan keselamatan daripadaku, bukankah aku mengutus hambaku Petrus untuk menemuinya? Ketika orang yang berpenyakit kusta itu memohon, Tuhan, jikalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Apakah aku menolak untuk ditemui? Bukankah aku telah melawan tradisi mereka lalu menyentuh orang yang najis itu? Aku berkata pada saat itu, aku mau, jadilah engkau tahir. Ingat loh, aku lawan tradisi mereka. Aku menyentuh orang yang najis di mata mereka, karena bagi mereka, kenajisan itu adalah masalah fisik. Bagiku, tidak ada yang najis. Semua manusia itu sama. Apa kamu paham itu? Sekarang kamu sudah paham? Di mana kamu menemukan aku? Lalu saya jawab. Aku jawab Tuhan itu. Aku mulai paham sekarang. Berarti bukan hanya untuk misi keselamatan engkau berkenan untuk ditemui. Lalu dia jawab, kembali kamu tidak mengerti juga. Kamu itu terlalu bodoh. Kata Tuhan kepadaku, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ingat ya. Saya ulangi sekali lagi. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari sejak nenek moyangmu Adam, semua yang dilakukan oleh para nabi-nabiku, semua yang aku lakukan selama aku bersama-sama dengan kamu, semua firman yang disampaikan kepadamu dituliskan oleh para nabi rasul-rasulku. Bukankah itu semua untuk keselamatanmu? Pelajarilah firmanku dengan banyak, dengan lebih banyak lagi, karena firmanku akan menuntun kamu kepada kebenaran dan hidup yang kekal, dan mengajar kamu bagaimana untuk percaya bahwa keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Lakukan firman itu dengan benar. Jadilah pelaku firman, karena disitulah engkau menemukan aku. Lalu aku jawab, Tuhan, aku tidak sanggup menjadi pelaku firman. Lalu Tuhan menjawab, kenapa kamu menafikan kasih karuniaku kepadamu? Jangan takut, percayalah kepadaku. Aku sudah menaruh hukumku di dalam batinmu dan menuliskannya di dalam hatimu. Maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Apakah yang ada yang lebih berarti? Apakah ada yang lebih menjamin pikiranmu daripada itu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah baik Allah dan bahwa Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab baik Allah itu adalah kudus, dan baik Allah itu ialah kamu. Aku ada di dalam dirimu, temukanlah aku di dalam dirimu. Berbahagialah ia yang membacakan, dan mereka yang mendengarkan, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, yang menuruti firmanku itu. Lalu aku menjawab, Tuhan, sekarang saya paham. Ternyata aku belum menemukan Engkau.